Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih. Baik anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita sudah memasuki bab keempat mengenai qawaidul fiqhiyah, mengenai kaidah-kaidah fikih. Tetapi karena masih banyak dari kalian yang belum bisa memahami mengenai bab-bab sebelumnya, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas. Saya akan menjelaskan mengenai bab-bab yang kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antaranya yaitu ada konsep ijtihad dan mazhab, kemudian nanti ada hukum syara' dan pembagiannya. Oke, langsung saja kita mulai. Ijtihad ini perbuatannya ya. Ijtihad ini perbuatan. Orang yang melakukan ijtihad disebut apa? Disebut mujtahid gitu. Dan ini yang harus dipenuhi syarat-syarat untuk menjadi mujtahid gitu. Apabila seseorang tidak memenuhi syarat-syarat mujtahid kemudian melakukan ijtihad, maka di situ hukumnya adalah haram, tidak boleh. Nah, oleh karena itu orang yang tidak bisa berijtihad maka dia harus mengikuti seseorang yang sudah bisa berijtihad gitu. Siapa? Yaitu para mujtahid. Nah, siapa saja para mujtahid itu? Itu banyak sekali pada zaman dahulu. Di antaranya yang terkenal ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali. Sehingga nanti lahirlah suatu mazhab gitu. Di mana mazhab ini secara bahasa artinya adalah sesuatu untuk pergi atau sesuatu yang diikuti, sesuatu untuk berpijak. Itu artinya mazhab. Jadi kalau kalian di sekolah, yang kalian ikuti siapa? Ya aturan sekolah. Mazhabnya ya mazhab Mandua Kota Malang gitu. Kalau di luar sekolah, di rumah, siapa yang kalian ikuti aturannya? Ya aturan orang tua, mazhab orang tua gitu. Sehingga mazhab ini bukan hanya dalam permasalahan fikih saja. Dalam permasalahan akidah itu ada macam-macam mazhabnya. Dalam permasalahan usul fikih itu macam-macam mazhabnya. Lah adapun mazhab ini dalam pembahasan kali ini lebih identik dengan mazhab dalam ilmu fikih gitu. Nah, sedangkan secara istilah, mazhab adalah apa? Kumpulan ijtihad dari seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Jadi ketika seorang mujtahid itu memahami hukum sholat, memahami hukum zakat, memahami hukum puasa, kemudian memahami hukum haji dan lain sebagainya, itu apabila dikumpulkan menjadi satu, ibaratnya hasil-hasil pemikirannya, hasil-hasil ijtihadnya itu dikumpulkan menjadi satu, itu maka disebut dengan mazhab. Jadi mazhab itu adalah kumpulan pendapat seorang mujtahid dalam permasalahan hukum-hukum fikih. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya, itu namanya mazhab. Jadi Imam Syafi'i memahami hukum sholat, hukum zakat dan hukum-hukum lainnya. Lah itu dikumpulkan dalam suatu mazhab yang bernama mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Malik memahami masalah sholat, masalah zakat, masalah haji dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan dalam suatu buku, dikumpulkan dalam suatu ibaratnya suatu keilmuan, maka itu akan disebut mazhab, dan itu yang akan diikuti oleh orang-orang yang tidak bisa berijtihad seperti kita ini ya. Kita wajib mengikuti orang-orang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Prosesnya adalah dimulai dari orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat mujtahid. Kemudian mereka melakukan ijtihad, melakukan upaya. Setelah dia berupaya memahami makna-makna yang terdalam dalam Al-Quran, memahami hadis, nanti pada akhirnya
dia akan bisa beristinbat. Istinbat ini artinya menyimpulkan. Jadi kalau kalian ingin menyimpulkan suatu buku, kalian harus berupaya untuk memahaminya terlebih dahulu, baru di akhir kalian bisa menyimpulkan. Lah begitulah bagaimana suatu mazhab itu terbentuk, dimulai dari suatu usaha untuk memahami hal-hal yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis, ataupun hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis untuk dicari hukumnya. Maka ketika sudah melakukan upaya ini, maka dia di akhir akan bisa menyimpulkan. Misalkan hukum sholat adalah wajib. Dari mana dia bisa menyimpulkan itu? Ya dari ijtihadnya, dari usahanya memahami Al-Quran itu, dia akan bisa menyimpulkan itu. Contoh puasa Senin Kemis hukumnya adalah sunnah. Dari mana dia bisa menyimpulkan itu? Oh, dari hadis itu. Rasulullah ternyata sering berpuasa Senin Kemis namun tidak mewajibkan kepada umatnya gitu. Maka di sini adalah sesuatu yang bersifat sunnah. Nah, kemudian nanti dari hasil-hasil pemikiran para mujtahid ini itu akan diabadikan oleh murid-muridnya. Baik itu hanya diabadikan dalam perbuatan murid-muridnya, dalam artian diikuti oleh murid-muridnya, dilakukan, ataupun dibukukan, dijadikan suatu buku gitu. Nah, kemudian ketika sudah tersusun secara sistematis dan terorganisir, kemudian itu nanti akan diikuti oleh orang-orang yang tidak bisa menjadi mujtahid. Nah, akhirnya lahirlah suatu mazhab. Jadi orang-orang yang nggak bisa mencapai dari derajat mujtahid, maka dia statusnya yang mengikuti orang-orang yang bisa menjadi mujtahid, ya. Di antaranya para Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, Imam Hambali, itu mereka yang orang-orang sudah melakukan ijtihad, istinbat, kemudian hasil pemikiran mereka itu diabadikan oleh murid-muridnya dalam perbuatan, dan juga ada yang dibukukan, ditulis, sehingga itu akan menjadi suatu pedoman. Lah, pedoman ini yang nanti akan diikuti oleh orang-orang seperti kita ini, dan akhirnya dikenallah pedoman tersebut sebagai yang namanya mazhab. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya. Oke, selanjutnya tingkatan seseorang dalam memahami agama, memahami hukum-hukum agama itu ada 3. Yang paling atas ada ijtihad, yang paling tinggi ini. Jadi seseorang yang mujtahid ini itu tingkatan paling tinggi dalam memahami hukum-hukum yang terdapat dalam agama. Kemudian ada ittiba dan taklid. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari taklid. Taklid adalah mengikuti suatu pendapat. Nah, taklid dan ittiba ini adalah mereka yang tidak bisa mencapai derajat mujtahid, namun mereka diharuskan untuk mengikuti para mujtahid atau para orang-orang yang sudah mencapai derajat mujtahid, sehingga orang-orang seperti kita ini bisa melakukan perintah agama dengan baik gitu, bisa memahami perintah-perintah agama dengan baik. Oh, sholat itu syaratnya apa saja sih ya? Karena kita nggak bisa sampai derajat mujtahid, maka kita mengikuti pendapat para orang-orang mujtahid ini ya. Lah, orang-orang seperti kita ini diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah taklid, yaitu orang yang mengikuti tanpa mengetahui dalilnya. Contohnya orang yang sholat dengan menggunakan kunut, sholat subuh dengan menggunakan kunut. Nah, gitu. Ketika orang tersebut ditanya, kamu kenapa kok kunut? Nggak tahu saya, pokoknya saya ikut Imam Syafi'i gitu aja. Lah, ini adalah tingkatan taklid, yaitu orang yang mengikuti suatu amalia ibadah tertentu, ritual ibadah tertentu, tapi dia tidak mengetahui landasan dalilnya. Itu disebut taklid. Ini tingkatan paling bawah. Kemudian ada namanya ittiba. Ittiba ini mengikuti suatu pendapat dan mengetahui landasan dari pendapat tersebut. Ya, contohnya lagi seperti tadi, kenapa kamu kunut subuh gitu? Oh, ini saya mengikuti Imam Syafi'i gitu. Loh, kenapa kok mengikuti? Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dari dalil hadis gitu, bahwasanya Rasulullah dulu kunut sampai beliau meninggal dunia gitu.
Sehingga namanya kunut ini hukumnya sunnah dan boleh dilakukan. Nah, ini namanya itiba. Itiba ini adalah mengikuti atau melakukan suatu kegiatan ibadah dan dia mengetahui dalilnya. Ini disebut dengan itiba. Nah, kemudian ijtihad itu tingkatan yang atas lagi gitu. Dia bukan hanya dia tidak mengikuti lagi, tetapi dia yang diikuti. Karena apa? Karena dia tahu bagaimana tata cara menyimpulkan suatu hukum dari teks-teks keagamaan, baik itu dari Quran, hadis, qiyas, ijma' dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi tingkatan yang paling bawah adalah taklid, ittiba, dan ijtihad. Nah, yang namanya umat Islam itu dianjurkan untuk sampai tingkatan ittiba gitu. Jadi ibadahnya itu tidak ikut-ikutan. Dia harus tahu dalilnya itu apa. Lah, tetapi kalau orangnya itu nggak punya kemampuan, nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu, nggak bisa paham bahasa Arab, ya maka dia diperbolehkan taklid gitu. Sebenarnya taklid ini nggak boleh gitu. Tetapi kalau memang keadaannya tidak mumpuni gitu, ya mau bagaimana lagi, ya dia diperbolehkan taklid gitu. Tetapi kalau dia mempunyai kemampuan, paham agama, paham bahasa Arab, bisa baca, bisa nulis, kemudian bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka dia dianjurkan untuk ittiba ini. Paling tidak dia itu tahu dalil dia melakukan ibadah itu apa, landasan dalilnya itu apa. Lah, ini bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya. Kemudian selanjutnya dalam bab ini ada yang namanya talfik. Apa itu talfik? Talfik adalah mencampur adukkan suatu pendapat dari mazhab satu dengan mazhab yang lainnya dalam suatu permasalahan ibadah. Itu dinamakan talfik. Contohnya dalam ibadah wudhu. Dalam ibadah wudhu namanya Imam Syafi'i itu pendapat beliau mengatakan bahwasanya apabila membasuh kepala itu cukup dengan 3 helai rambut saja. Gitu. Tetapi setelah berwudu namanya orang yang dalam mazhab Imam Syafi'i apabila dia menyentuh perempuan baik itu dengan syahwat atau tidak dengan syahwat itu akan membatalkan wudu. Nah, kemudian ada orang yang baru belajar agama. Kemudian dia secara sengaja mencampur adukkan pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Maliki untuk mencari yang gampangnya saja. Oh, saya wudunya ikut Imam Syafi'i sajalah, cukup 3 helai rambut, mudah. Kalau Imam Maliki susah, harus membasuh seluruh kepala. Tetapi setelah berwudu, dia nggak ikut pendapatnya Imam Syafi'i, dia malah ikut pendapatnya Imam Maliki. Wah, saya ganti sajalah pendapatnya Imam Syafi'i ini, saya ganti dengan pendapatnya Imam Maliki saja. Karena menurut Imam Malik, menyentuh perempuan tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Lah, inilah yang dinamakan talfik itu. Mencampur adukkan suatu pendapat dari mazhab satu dengan mazhab yang lain, dengan tujuan untuk bermain-main atau menggampangkan, mencari yang gampangnya saja. Itu yang hukumnya haram dilakukan. Gitu. Nah, ini ada beberapa hukum mengenai talfik gitu. Jadi, kapan sih Pak talfik itu boleh dan kapan itu talfik itu tidak boleh? Talfik hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan ketika tujuannya hanya untuk menggampangkannya. Seperti tadi itu. Tujuannya untuk nyari yang gampangnya saja, untuk bermain-main dalam ibadah saja, itu tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram, berdosa. Namun apabila dalam keadaan darurat, nah misalkan contohnya dalam keadaan darurat ini misalkan ketika tawaf. Tawaf itu kan seluruh umat manusia berkumpul di sana. Dan baik laki-laki perempuan itu jadi satu, muteri Ka'bah. Nah, terkadang ketika tawaf itu tidak bisa dihindari untuk bersentuhan dengan perempuan gitu. Lah, kalau kalian mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, lah itu kalian nggak selesai-selesai tawafnya. Selama 1 tahun muter-muter saja di sana. Ya gimana? Ketika mau tawaf menghindari perempuan kena wudu lagi, muter lagi, belum sampai selesai kena perempuan lagi. Ya nggak selesai-selesai. Dan inilah namanya keadaan darurat.
keadaan yang membuat susah atau keadaan yang sempit, sehingga dalam keadaan demikian kita diperbolehkan untuk berpindah dari pendapatnya Imam Syafi'i ke Imam Malik. Di mana ketika kita berpindah ke pendapatnya Imam Malik, maka di situ apabila kita menyentuh perempuan dengan tidak sengaja, tanpa dengan syahwat, maka di situ tidak membatalkan wudu. Ini keadaan darurat. Kemudian kapan lagi Pak diperbolehkan talfik? Yaitu talfik diperbolehkan apabila dengan tujuan untuk mencari dalil yang terkuat. Misalkan ketika masih permasalahan yang sama ya, seperti wudu tadi. Dalam permasalahan wudu misalkan, dalil yang digunakan Imam Syafi'i sama Imam Malik kok kuatan Imam Malik ya gitu. Oke lah, saya pertama di wudu, di membasuh kepala. Membasuh kepala ini antara pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik ini kok kuatan Imam Malik ya gitu. Akhirnya wudunya pakai membasuh seluruh kepala. Akhirnya diambillah Imam Malik. Setelah berwudu, dibandingkan lagi dalilnya antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kok kuatan Imam Syafi'i ya dalilnya, yaitu apabila menyentuh perempuan membatalkan wudu. Akhirnya setelah wudunya dia menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Lah, talfik yang demikian ini itu diperbolehkan, yaitu talfik dengan tujuan untuk mencari dalil yang terkuat itu diperbolehkan dalam agama. Dan ini terjadi di Indonesia dalam Muhammadiyah. Ya, misalnya saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah itu mereka melakukan amalia ibadah dengan menggunakan sistem tarjih. Lah, untuk sistem tarjih ini kan tidak semua orang bisa. Jadi ya kalau harus paham mana hadis sahih, ya kembali ke mujtahid tadi gitu. Kalau memang tidak mempunyai kemampuan itu ya jangan sampai mentarjih. Nggak punya hak kita gitu. Oke. Baik anak-anak sekalian, itu pembahasan mengenai yang namanya konsep ijtihad dan bermazhab. Kemudian setelahnya kita akan mempelajari mengenai hukum syarok dan pembagiannya. Jadi bab kedua itu membahas mengenai ijtihad, bab ketiga membahas mengenai ijtihad dan mazhab. Nah, bab keempat membahas tentang apa? Tentang hukum syarok dan pembagiannya. Lah, kita harus paham pengertian apa mengenai pembahasan hukum syarok dan pembagiannya supaya kita tidak salah paham anak-anak sekalian. Nah, itu. Kemudian kita sudah paham ya pembahasan mengenai taklifi dan wad'i. Kemudian nanti mahkum alai. Seseorang dibebani hukum itu syaratnya apa saja sih ya? Yang pertama dia harus mengetahui. Jadi kalau ada orang gila kan dia tidak dapat tahu, tidak bisa tahu hukum agama itu apa. Hukum sholat itu apa. Orang gila tidak tahu, maka dia tidak dibebani hukum tersebut. Dia terbebas dari hukum Allah. Orang gila mau membunuh, itu tidak bisa dimasukkan ke, tidak bisa diproses secara hukum agama. Karena dia tidak tahu hukumnya itu apa gitu. Itu yang pertama. Dia harus mengetahui, harus bisa mengetahui hukumnya. Jadi kalau orang yang nggak bisa tahu, tidak bisa mengetahui dalam artian dia tidak mempunyai akal pikiran, maka dia terbebas dari hukum agama. Oleh karena itu orang gila ya bebas gitu kan. Anak kecil, bayi, dia terbebas dari hukum agama gitu. Karena apa? Karena anak bayi kan masih belum bisa berpikir gitu. Kemudian yang kedua, mampu. Jadi dia bukan hanya sekedar tahu, tapi juga mampu melakukan perintah Allah itu. Oleh karena itu orang yang sakit, misalkan orang tua gitu kan. Orang tua badannya lemah gitu. Dia tahu perintah sholat itu, perintah puasa itu wajib gitu. Tetapi karena dia tidak mampu berpuasa, maka dia terbebas dari hukum puasa. Contohnya lagi, hukum haji. Haji adalah wajib. Kita tahu hukum haji itu wajib. Lah kalau sudah tahu, maka kita wajib melakukannya. Lah
Tapi kalau tidak mampu, nah, maka di situ kita terbebas dari namanya beban yang Allah berikan kepada kita. Jadi syarat mahkum alaih ada dua. Yang utama ada dua. Dia mengetahui dan mampu melakukannya. Oke. Coba kita lihat contohnya di sini. Sebagai contoh, hukum sholat subuh. Allah menurunkan hukum sholat subuh. Allah menurunkan hukum. Objeknya apa? Objeknya adalah sholat subuh. Ya. Sholat subuh, ya, ini sifatnya, hukumnya apa? Sunnahkah, wajibkah, makruh atau haram? Oh, sifatnya adalah wajib. Nah, wajib adalah hukum taklifi, karena dalam hal ini kita dituntut oleh kewajiban untuk menunaikan sholat subuh tersebut. Lah, tentang bagaimana situasi sholat subuh tersebut dapat terlaksana, maka kita menengok ke hukum wada'i. Wada'i kan wado'a yado'u, yang artinya menaruh atau sesuatu yang menjadi landasan bagi hukum taklifi. Jadi bagaimana sih cara melakukan hukum taklifi ini? Syarat-syaratnya apa saja? Waktunya, sebabnya ini kapan gitu kan? Apakah ada penghalangnya di situ? Itu dibahas di dalam hukum wada'i. Contohnya hukum taklifi tadi sifatnya apa? Wajib gitu. Lah, bagaimana yang wajib ini bisa terlaksana? Oh, maka kita harus tahu syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama yaitu harus muslim. Bagaimana sesuatu yang wajib ini bisa terlaksana? Kita harus menengok ke wad'i ini. Jadi ini adalah hukum taklifi ya, hukum taklifi. Ini hukum wad'i. Jadi hukum taklifi itu bersandar di atas hukum wad'i untuk melaksanakannya. Jadi kan untuk melaksanakan sholat subuh kan ada syarat-syaratnya. Yaitu harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Harus suci, harus berwudu gitu kan. Kapan kita melaksanakan sholat subuh? Kita harus tahu sebab melaksanakannya ini kapan. Oh, ketika sudah masuk waktunya. Lah kalau belum waktunya mau melaksanakan sholat subuh ya nggak sah sholatnya. Nggak bisa kamu melakukan kewajiban itu. Oleh karena itu, hukum wada'i ini sangat berkaitan sekali dengan hukum taklifi. Karena dengan hukum wada'i kalian bisa tahu bagaimana tata cara melaksanakan hukum taklifi. Bisa dipahami ya? Silakan dipahami tabel berikut ini. Oke. Ini ibaratnya benang merah dari bab pembahasan dari bab 4 ini. Yang pertama, hakim. Siapa hakim? Allah. Allah menurunkan suatu perintah hukum. Menurunkan suatu hukum. Isinya apa? Objeknya apa? Di antaranya ada perintah sholat subuh. Nah, kemudian hukumnya apa sholat subuh ini? Hukum taklifinya adalah wajib gitu. Lah cara melaksanakan yang wajib ini bagaimana? Kita harus lihat ke hukum wada'inya. Oh, sebabnya harus masuk sholat. Ini akan menjadi wajib. Kalau belum masuk waktunya ya nggak wajib. Ya masa kamu sholat subuh ketika sholat zuhur ya nggak wajib. Wajibnya sudah lewat atau wajibnya nanti ketika sudah masuk waktunya. Syaratnya, cara melaksanakan yang wajib ini apa saja selain sebabnya? Harus tahu syaratnya, yaitu bersih dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, kemudian terbebas dari apalagi tempatnya itu suci, pakaiannya itu suci. Itu yang harus kita pahami. Kemudian setelah itu, siapa yang dibebani hukum wajib ini? Yaitu mahkum alaih. Siapa mahkum alaih itu? Orang yang mukallaf, yaitu orang yang mengetahui dan orang yang mampu. Ini adalah benang merah dari yang kita pelajari. Contoh lain, Allah menurunkan perintah. Perintah isinya apa? Objeknya tentang puasa. Gitu. Puasa Ramadan misalkan. Puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan apa? Wajib gitu. Kapan? Bagaimana tata cara melaksanakan puasa Ramadan? Sebabnya yaitu ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah misalkan tidak terbebas dari haid ataupun nifas. Kemudian mampu dalam artian keadaan badannya sehat gitu. Kemudian kapan waktunya melaksanakan? Dari sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya
terbenamnya matahari. Nanti siapa yang dibebankan hukum wajib ini? Yaitu mukallaf, orang yang mengetahui dan juga mampu. Ini adalah benang merah dari apa yang kita pelajari di bab ini. Baik anak-anak sekalian, mungkin kita cukupkan pembelajaran hari ini pada 2 materi tersebut. Minggu depan kita akan mempelajari bab qawaid fiqhiyah. Oleh karena itu silakan dibaca dengan baik dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.